Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di Jamar sini dan senang banget ya bisa nyapa di kesempatan kali ini teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber yang sudah datang dan mengklik tombol subscribe, share dan juga like, dan jangan lupa komen-komen ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang Oppo A53 ya, handphone kedua sebenarnya, karena emang handphone utama Samsung ya. Nah, kalian saya akan coba ngulas sekilas Oppo A53 dari persepsi saya sendiri. Nah, saya nggak akan jelasin lebih detail. Nanti detailnya akan saya taruh di deskripsi. Nanti teman-teman bisa baca aja untuk spesifikasinya ya. Oke, yang pertama adalah untuk ukuran layar menurut saya lumayan ya, 6,4 ya. Beda tipis dari si Samsung yang 6,5 inch, 6,5 berapa gitu ya, lupa lah ya. Nah, kalau menurut saya feeling megangnya enak-enak aja sih ya. Eh, Cukup lumayan nyaman ya, walaupun saya nggak bilang kata kureka itu enak, karena yang pertama ukuran masih termasuk besar, terus dia yang kedua agak panjang, jadi ya masih kurang PW lah gitu kalau buat yang tangannya mungil gitu ya. Nah, eh, untuk segi frame rate sama ya, 60 Hz juga, tapi kalau buat tunanetra seperti saya sendiri, frame rate 60 ke 90 tuh nggak ada bedanya teman-teman. Cuman bedanya paling ya apa ya, di konsumsi daya lebih boros ya daripada frame rate yang 60 Hz. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah nyoba yang 120 Hz apakah ada bedanya atau uh, sama aja ya. Oke, yang kedua adalah ukuran bodi. Nah, ini ukuran bodi yang paling saya suka adalah lebih tipis sedikit daripada si Samsung M12 yang saya punya ya teman-teman. Jadi ya nggak terlalu membuat pegel, masih enak lah, masih PW, masih enak dipegang, feeling multitasking juga masih nyaman lah ya. Untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dengan fast charging, kalau nggak salah dari review itu 18 watt ya. Uh, untuk penggunaan normal ditembus lah sehari ya, dari estimasi 100 ke 20% itu sehari lah, dari pagi jam 6 lah start misalkan ya, jam 8 malam atau jam 9 malam udah habis baterainya. Kemarin saya uji coba itu dari jam 4 jam 4 pagi, jam sebelum subuh ya, sampai jam tengah 10 malam, itu baterai dari 100 sampai 4% itu nyampe sih kalau pemakaian saya, dengan catatan untuk layar diredupkan atau dimatikan ya, karena kalau kita pakai pembaca layar ya ada fitur fitur screen lock atau screen lock ya, layar layar mati ya, atau layar terkunci ya. Kalau saya memang lebih sering dimatikan layarnya terus diredupkan ya. Terus yang selanjutnya, untuk RAM yang saya pakai ini 4/64 ya. Kalau buat saya sih cukup nggak cukup ya, tapi karena saya pakai dua handphone, nyaman-nyaman aja sih. Jadi satunya untuk entertain, terus satunya untuk kita sehari-hari gitu ya. Untuk tipenya ya ini agak beda nih ya. Kalau tipe yang saya pakai ini UMNC ya memorinya, tapi ya nggak terlalu pelan juga ya, selagi kita makanya masih wajar ya, nggak yang berat-berat untuk game atau apa ya, masih normal sih. Terus untuk portnya, bagian kanan ada power, bagian atas kosong, bagian kiri ada port triple sim, bisa tiga-tiganya ya. Ada volume up, volume down, terus bagian bawah ada headphone jack, mikrofon, USB Type C dan speaker.
Nah untuk speaker ini ada dua ya, dari stereo ya. Untuk kualitas sendiri saya tergolong cukup suka ya. Dia keras tapi ada kerasa bassnya gitu loh. Jadi bukan keras yang cempreng gitu, enggak. Tapi dia keras tapi masih nyaman dinikmati lah dengan volume 100% ya. Soalnya saya pernah membandingkan dengan Oppo A77s punya temen dan hasilnya jauh banget. Saya lebih nyaman di A53 ini ya. Walaupun dari segi mesinnya jauh ya. Kalau yang A77s itu pakai Snapdragon 680 ya, apa 85 ya. Kalau ini kan pakai Snapdragon 460. Tapi saya rasa lebih enakan yang ini sih daripada yang A77s. Untuk pemakaian saya sehari-hari sebagai tontonan netra yang menggunakan JSVO untuk multimedia dan lain sebagainya aman ya. Ini aja saya pakai JSVO, cuman kita harus akal-akal sedikit ya supaya nggak mati ya. Itu saya pakai sistem kunci, jadi JSVO nya kita kunci, vokalizer kita kunci, Elequent kita kunci, supaya aman, nggak ada kendala gitu teman-teman. Inilah sekilas impresi atau experience pemakaian saya pakai Oppo A53 selama 3 bulan ya kalau nggak salah. Dan saya sendiri nyaman-nyaman aja ya, malah jadikan HP ini sebagai daily driver daripada Samsung gitu ya, walaupun emang saya bilang HP utamanya Samsung gitu. Oke demikian teman-teman. Semoga di hari ini ya, karena pertepatan dengan puasa yang kelima ya, ketika saya buat video ini mudah-mudahan dilancarkan sampai selesai. Jangan kejar dulu lebarannya ya, tapi kejar dulu bagaimana kita memaksimalkan puasanya teman-teman. Demikian, like kalau suka dengan video ini, strike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.